Shalom teman-teman. Shalom. Shalom, Kak. Sekali lagi dengan semangat MC menyapa. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Selamat malam untuk teman-teman yang sudah hadir di kebaktian kampus kita yang pertama di semester ini. MC mengingatkan kepada teman-teman untuk mencari posisi yang nyaman dan kondusif sehingga dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus dan bersukacita. Walaupun saat ini kita berjumpa dan beribadah melalui media virtual dikarenakan kondisi COVID-19, tapi bukan suatu alasan yang membuat kita bermalas-malasan dan tidak berbagi kondisi kepada sesama kita. Untuk itu, MC ingin teman-teman menyampaikan kondisi dan perasaannya dalam satu hari ini melalui fitur chat Zoom kita. Ayo teman-teman, disampaikan kondisinya. Terima kasih untuk kondisi yang sudah dibagikan, dan puji Tuhan untuk teman-teman yang dalam keadaan baik, luar biasa, dan sukacita. Harapannya untuk segala kondisi yang sudah dibagikan tidak menghalangi rasa sukacita kita untuk beribadah pada hari ini. Seperti yang sudah tertera di layar teman-teman, bahwa tema kebaktian kita pada malam hari ini adalah Don't Be Afraid. Dan MC ingin bertanya kepada satu orang yang berbahagia untuk boleh menyampaikan pendapatnya mengenai tema kita pada malam hari ini. Dan sebelum menjawab pertanyaan, boleh diperkenalkan nama, stambuk, dan kabarnya pada satu hari ini. Kepada teman kami Hans, menurut Hans, apa yang menjadi tema kita pada hari ini? Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Nama saya Hans Marcelino Bungaran Luban Tobing, stambuk 2021. Kabar saya, puji Tuhan, baik, dan keluarga sehat juga. Mengenai tema ini sangat relate ya dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu jangan takut. Di mana ketika ada masalah yang susah untuk diselesaikan, namun ingatlah bahwa masih ada pengharapan. Pengharapan tersebut datang dari Yesus Kristus. Oleh karena itu, janganlah putus asa, tetap ingat bahwa Yesus selalu menjadi jawaban bagi permasalahan kita. Terima kasih. Terima kasih kepada teman kami Hans sudah berbagi. Kepada teman-teman yang lain, kami harapkan tetap on cam ya. Jika tidak bermasalah jaringannya, tetap dapat mengaktifkan kameranya. Teman-teman, pernahkah teman-teman merasa takut untuk berjuang menjalani hidup, terlebih ketika sedang menghadapi masalah? Sebagai manusia, rasa takut itu tentulah hal yang wajar. Sebagai mahasiswa, mungkin takut akan masa depan, takut dengan kondisi pandemi sekarang, dan banyak ketakutan lainnya. Namun, ketika sedang menghadapi masalah, kita seringkali tidak dapat mengendalikan rasa takut untuk tetap melihat secuil harapan. Kita justru terkurung pada rasa takut itu, bahkan merasa harapan kita telah sirna. Lantas, bagaimana agar kita tidak terkurung pada rasa takut itu? Bagaimana agar kita merasakan bahwa ada harapan di balik rasa takut itu? Wah, teman-teman pasti penasaran kan? Ada banyak hal yang ingin dibukakan kepada teman-teman di sini. Dan untuk lebih memaknai tema kita pada hari ini, telah hadir pembicara kita, Bang Manat Simbon. Kepada Bang Manat, kami ucapkan selamat datang, Bang. Selamat melayani, dan Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat melayani. Teman-teman, hari ini adalah hari yang luar biasa di mana Tuhan mempertemukan kita semua di dalam kasih-Nya, anugerah-Nya untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, mari kita bersukacita dan menyanyikan lagu keakraban kita bertemu dalam kasih-Nya. Mari kita mengambil sikap berdoa. Saat ini, mari kita tinggalkan segala beban kita. Mari datang ke hadapan-Nya dengan hati yang tulus. Mari persiapkan hati untuk hadirat-Nya. Saat ini, MC memberikan waktu bagi teman-teman berdoa secara pribadi untuk mempersiapkan diri mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan atas berkat yang masih Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada hari ini kami masih dapat berkumpul, beribadah melalui media virtual. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan yang memberkati media yang kami gunakan, memberkati jaringan yang kami gunakan. Tuhan berkati juga kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati juga hati kami satu persatu agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, Allah Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Dia selalu menunjukkan kasih dan pertolongannya kepada kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, karena Dia ingin kita sebagai orang berdosa diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Untuk itu, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan bernyanyi dengan hati bersyukur.
miskin dipercaya karena perbuatannya pada kita. Syukur. Saat ini kita akan bermazmur. Mazmur kita diambil dari Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. MC akan membacakan untuk kita semua, sambil teman-teman juga mengikuti melalui layar teman-teman. Mazmur 47 ayat 1 sampai 10, Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Mazmur ini merupakan mazmur pujian atas Allah yang maha tinggi, yang berkuasa atas segala bangsa-bangsa dan seluruh bumi. Allah menaklukkan segala bangsa-bangsa dan memerintah dengan kasih setia dan keadilannya. Pemazmur mengajak kita untuk meresponi Allah yang dahsyat dengan hanya pujian dan penyembahan. Allah patut dielukan sebab ia adalah Raja yang telah menyelamatkan dan memenangkan kita atas kuasa dosa melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Teman-teman, hidup kita ini adalah karya tangan Tuhan. Anugerah keselamatan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, dan setiap yang terjadi dalam hidup kita saat ini adalah bukti kesetiaannya yang tidak pudar. Duka cita dan sukacita yang terjadi dalam hidup kita adalah jalan untuk semakin dekat dan semakin mengenal Dia. Untuk itu, mari kita bernyanyi lagu penyembahan kita, Mengenalmu. Di akhir lagu, MC mengundang Bang Manat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah.
Ya, shalom, selamat malam adik-adik yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur malam ini Tuhan, kami anak-anak-Mu dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, rindu bersama-sama bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan, rencana dan rancangan Tuhan digenapkan atas kami, sehingga kami melihat dan memiliki visi Allah, serta mengerjakan misi Allah dalam kehidupan kami sejak masa muda kami bagi kemuliaan Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami menyadari akan kelemahan, kegagalan, dan keberdosaan kami. Karena itu suci kuduskan kami Bapa, oleh karena Roh-Mu yang kudus, dan oleh karena firman-Mu yang terus bekerja di dalam kami dan melalui hidup kami. Inilah doa syukur kami Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mempertaruhkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, apakah suara saya cukup terdengar? Halo? Terdengar dengan jelas, Bang. Jelas ya. Baik, izinkan saya share screen. Ini ya. Baik ya. Apakah kelihatan dengan jelas atau gambarnya buram? Jelas atau pecah gambarnya? Jelas, Bang. Jelas ya. Baik ya, kalau tidak jelas berarti saya harus ganti channel ini. Ganti apa namanya? Link ya. Baik, shalom adik-adik yang terkasih. Salam kenal. Kalau ada yang hari ini baru pertama sekali bertemu dengan saya, boleh angkat tangannya, raise hand kalau hari ini yang baru pertama sekali ya. Adakah yang baru pertama bertemu mengenal saya hari ini? Bisa itu ada respon, diangkat tangannya. Raise hand itu yang apa namanya? Oh, ada ya. Ada ya. Meli baru pertama ya. Ada lagi kah yang kalau boleh kita open cam ya, open video sebagai bentuk tanggung jawab kita nanti waktu ketemu Tuhan pun kita muka dengan muka ya. Jadi nggak bisa mukanya dibuang kemana gitu ya. Jadi mulai sekarang pun kita persiapan karena nggak tahu kapan kita menghadap Tuhan ya. Semalam semalam baru ada meninggal mahasiswa Visipol Bere kami tingkat 2 ya. Jadi kecelakaan ya. Jadi Visipol USU ya. Jadi memang waktu hidup kita ini sementara ya. Jadi mulai hari ini berani berhadapan muka dengan muka gitu ya. Kalau orang udah buang muka itu berarti something wrong ya. Ya. Kalau orang udah sembunyi muka itu berarti ada sesuatu yang gak beres itu ya. Nah, mulai hari ini kita coba ya. Sebagai anak Tuhan kita belajar untuk siap ya. Karena Tuhan berkata bahwa Dia akan menyinari kita dengan wajahnya dan menampakkan wajahnya kepada kita. Ya. Jadi kalau kita pun tidak berani dengan sesama kita, bagaimana dengan Tuhan nanti ya? Baik, don't be afraid. Ini tema yang diberikan pada saya dan bersyukur bisa bersama-sama dengan adik-adik sekalian ya. Izinkan saya memperkenalkan diri ya. Papa saya Marga Simbolon, ibu saya Boru Silalahi ya. Saya alumni dari Teknik USU. Dan sekarang sebagai pembina, penasehat, pengurus Yayasan PAK USU ya. Juga ya pembina penasehat juga untuk adik-adik mahasiswa yang mau dibina dan dinasehati ya. Yang nggak mau dibina ya itu susah lah ya. Nah ini istri saya Boru Simatupang, Kak Esther Boru Simatupang ya. Dan anak kami 2, Bang Gracias Theophilus Evangelisto Togeraja Simbolon ya. Dan abang juga sebagai pengurus di satu badan misi II Indonesia, itu badan misi yang bekerja sama untuk pekabaran Injil ya. Dan
kita melayani di seluruh Indonesia. Ini di Kupang tadi, gambar pertama ini di Kupang, ini di Ambon, ini di Samosir, kampung saya, ini di Barat Sorong, Papua ya. Kalau kalian ke Raja Ampat, ini ibu kotanya ya. Nah, saya lebih putih sedikit dari Bapak Ibu guru yang di samping saya ini ya. Saya bersyukur juga pernah ke Papua ya. Nah, ini dan ini di USU ya, ini waktu kita masih onsite ya. Berdoa tahun ini Om Ikron pergi bersama Tante Ikron, jadi ya mereka tidak datang lagi sehingga kita bisa onsite ya. Berharap kebaktian ini kebaktian penyambutan mahasiswa di GKPI sekitar tahun 2018 ya. Itu ada 2000 orang dan waktu itu Tuhan izinkan Abang melayani sebagai pembicara. Ini di Mentawai, tanggal 18 ini saya ke Padang Mentawai untuk menolong gereja Protestan Mentawai di sana yang hari ini mengalami serangan penghijauan ya, supaya umat Tuhan di sana dikuatkan, diteguhkan, dan dimampukan untuk bersaksi dan bermisi ya. Jadi ini ada bahkan yang sudah menyeberang ke seberang, kita tarik kembali ya. Adik-adik yang ini dulu orang Kristen, tapi kemudian meninggalkan gereja, tapi kemudian dapat dilayani kembali ya, dicala kembali. Yang sesat, yang terhilang, dicari dan dibawa pulang ya. Nah ini di penjara ya. Januari lalu saya melayani di penjara. Nah, ini nanti ada pelayanan juga ke penjara. Jadi teman-teman di Fakultas Hukum pun punya tanggung jawab. Jangan hanya mendakwa sebagai jaksa, menghakimi sebagai hakim, lalu dibayar sebagai pengacara, tapi sudah diponis, itu bukan urusan saya. You mati masuk surga atau masuk neraka, itu bukan urusan saya. Pokoknya urusan saya hanya kasus yang seperti itu. Saya kira itu salah ya. Kita punya tanggung jawab untuk kasus rohani orang itu, yaitu dosa ya. Maka ini menjadi tema hidup saya. Mari ikutlah Tuhan Yesus, kita dijadikannya penjala dan penggembala manusia ya. Apapun profesi kita, dimanapun, kapanpun, biarlah kita dikenal sebagai penjala dan penggembala manusia. Amin. Karena inilah amanat agung Kristus ya. Jadi kalau kita tidak ada yang dijala, tidak ada yang digembalakan, itu berarti hidup untuk diri sendiri. Ibarat pohon besar tidak berbuah, ditebanglah dia ya. Jadi tidak ada Kristen untuk diri sendiri, itu Kristen palsu. Kalau ada Kristen untuk diri sendiri, selamat sendiri, itu bukan keselamatan yang dari Kristus ya, itu keselamatan yang palsu ya. Dan selama pandemi ini juga ini di II Indonesia kita bekerja sama dengan 14 sinode gereja. Kita baru berkunjung ke Siantar, bertemu dengan pimpinan-pimpinan sinode di sana dari GKPI, GKPS, HKI, GKPA, GKPI, macam lah ya. Termasuk HKBP juga. Kita mengadakan kerjasama untuk training, pelatihan. Karena hari ini bukan hanya kesehatan yang utama, tapi keselamatan. Jadi kalau ada K2 ya, K2 istilahnya itu keselamatan dan kesehatan kerja ya. K3 ya, K3 ya. Jadi bukan hanya kesehatan, tapi keselamatan. Untuk apa sehat tapi tidak selamat gitu ya. Jadi di masa pandemi juga kita mengadakan bantuan, dukungan untuk rekan-rekan kita yang mengalami kesulitan, tapi sekaligus sekalian memberitakan Injil ya. Nah ini ada juga yang meninggal karena COVID, ya ada juga yang macam-macam ya. Jadi kita layani ya, kita juga mendoakan beberapa pasien yang kemudian ada yang mati karena COVID ya, tak ada yang berani mendoakan. Ini di masa COVID khususnya 2020 yang lalu, 21 yang cukup intens ya. Kita mengadakan pelatihan juga untuk para dokter dan tenaga medis untuk pemberitaan Injil. Nah ini di ruang ICU ini ya, ini terpapar COVID ya. Dan puji Tuhan dari rumah kita bisa melayani ke ruang ICU. Kalau kita datang diusir ya, karena waktu pandemi tidak ada yang bisa masuk rumah sakit kecuali para medis ya. Tapi melalui online kita bisa masuk ya. Dan setelah orang yang diselamatkan, keluarganya pun dia bawa untuk diinjili. Nah, itulah tandanya orang Kristen yang telah selamat. Apa itu?
dia pun rindu menyelamatkan yang lain. Ya, ini baru kemarin pelatihan untuk mahasiswa kita adakan di Gelora Kasih ya. Ada 7 kampus yang ikut ya. Nah, termasuk USU juga, walaupun USU peserta yang paling minim ya, karena waktu itu pas ada Pempro ya. Nah, jadi mari kita terus berlatih memberitakan Injil. Jadi seperti pertandingan, seperti atlet, seperti olahragawan, kalau kita tidak berlatih, tidak melakukan, tidak akan ada kemenangan. Seperti petani yang kalau tidak menabur, tidak mungkin menuai. Seperti penjala kalau tidak menebar jala, tidak mungkin menangkap ikan. Jadi visi harus dikerjakan dalam aksi, misi. Nah, inilah yang kita rindukan dikerjakan. Teman-teman, jangan tunggu jadi alumni, jangan tunggu tamat dulu, keburu banyak yang meninggal, keburu kita mungkin yang meninggal duluan juga ya, karena who knows ya, siapa yang duluan ya. Nah, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, Matius 10 ayat 24 sampai 33, bagian firman Tuhan yang saya rindu menjadi renungan bagi kita. Ada 3 kali kata jangan kamu takut ya. Dan ini menarik, dalam seluruh Injil Matius ada 8 kali. Don't be afraid, jangan kamu takut. Jadi kalau 7 hari seminggu 8 kali. Jadi lebih dari 7 kali ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan ini dari Matius 10 24 sampai 33 ya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Oke, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang percaya, yang melakukannya sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang sedang terjadi pada waktu yang terakhir ini memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa akhir zaman sudah sedemikian dekat ya, semakin dekat ya. Tetapi kita tidak tahu kapan waktu yang seperti yang Tuhan katakan itu. Tetapi firman Tuhan memberikan tanda-tandanya. Dan ketakutan sedang menguasai dunia hari ini ya. Jadi dan apabila kamu mendengar tentang perang ya, dan pemberontakan yang adalah antara Ukraina, Rusia ya, yang memberontak kepada Rusia ya, dan kabar perang yang akan terjadi, perang dunia ketiga ya. Wah, ini sangat-sangat perlu kita doakan ya. Sebab kalau memang terjadi perang dunia ketiga ini, memang akan banyak sekali yang habis ya. Akan banyak yang meninggal, akan banyak yang hancur, akan banyak yang menderita ya. Jadi sebab itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Jadi artinya masih akan ada hal-hal yang lebih besar lagi ya. Jadi itu belum akhir. Dan dikatakan, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan.
Dan ini sedang akan terjadi dan sudah terjadi ya dari sejak sejarah umat Allah sampai kepada hari ini ya. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi sekarang bukan hanya gempa, tapi bukan hanya tsunami, tapi juga ada giant tsunami. Akan ada juga gempa yang besar ya, yang lebih besar daripada gempa yang sedang terjadi ya. Makanya salah satu perincian gempa yang akan sangat ditakuti oleh Sumatera adalah patahan yang di Mentawai ya, di Sumatera Barat ya. Karena gempa di Sumatera Barat yang sudah terjadi ya, itu sangat luar biasa, Aceh dan Nias ya. Jadi kita punya lintasan gempa yang luar biasa, ada patahan Trans Mentawai, ada juga Trans Pasifik dan macam-macam ya. Dan rekan-rekan, bahwa tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Wah, ini aneh ya. Jadi justru saat seperti ini orang Kristen justru bukan aman. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Nah, inilah kalau Kristen yang benar. Nah, waktu Kristen yang benar itu, waktu terjadi semua ini, apa yang dilakukannya? Nah, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Maka Kristen yang benar, anak Tuhan yang benar, maka akan terus bersaksi, akan terus melayani. Dan makanya mereka justru ditangkap dan dianiaya ya. Nah, ini telah sedang dan akan terjadi ya. Jadi gambaran akhir zaman itu berbicara telah, sedang, dan akan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jadi pemberontakan, perang, gempa, sampar, kelaparan, dan tanda-tanda besar di langit. Ini tanda besar. Jadi wajar nggak manusia takut? Sangat wajar ya. Wajar nggak juga kita punya ketakutan? Sangat wajar, sangat manusiawi. Malah heran kalau ada orang yang tidak takut ya. Nah, jadi ketakutan itu sesuatu yang wajar dan natural. Kenapa? Jadi kalau kita tarik akar masalahnya, memang karena pertama sekali takut itu muncul ketika Adam jatuh ke dalam dosa ya. Jadi tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Jadi pertama sekali ketakutan muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Tetapi alasan ketakutan itu salah ya. Jadi di sini pun ketakutan yang sudah dalam dosa tadi membuat manusia bukan berterus terang, tetapi justru berdalih ya, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi ini alasan yang keliru ya. Jadi manusia takut bukan karena telanjang, selama ini dia telanjang, tetapi karena dia berdosa dan karena dia memberontak kepada Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jadi ada 3 musuh besar manusia, itu dosa, hutang dosa, perbudakan iblis, dan hukuman atas dosa, yaitu maut. Dan ketika kita manusia jatuh dalam dosa, maka ada permusuhan ya. Yang pertama dosa pribadi. Kita malu melihat diri sendiri atau tidak bisa menerima diri. Maka banyak sekarang orang ya transgender ya, mengubah gendernya, macam-macam lah ya. Jadi musuh kita terbesar itu setelah Tuhan adalah diri kita ya. Ada permusuhan dengan diri. Maka nggak usah heran kalau ada orang merusak dirinya, meracun dirinya, membinasakan dirinya tanpa dia sadari. Misalnya dengan narkoba atau dengan minuman atau dengan macam-macam ya. Jadi ini dia, dosa kepada sesama, saling menyalahkan. Adam menyalahkan perempuan itu menyalahkan ular ya. Dan inilah yang terjadi. Dan akhirnya nanti kita melihat bahwa Kain membunuh adiknya Habel ya. Jadi inilah dosa itu. Jadi yang ketiga, manusia dengan keturunannya. Perempuan akan sakit melahirkan, laki-laki akan berjerih lelah untuk bekerja, banting tulang ya. Dan ada dosa yang diwariskan, penyakit pun diwariskan kepada generasi kita ya. Jadi kalau ada orang bilang dosa tidak diwariskan,
itu penipu besar. Kenapa? Karena jangankan dosa, penyakit kita, golongan darah kita, genetik kita pun diwariskan. Makanya setiap orang punya peta genetik yang dalam keturunan yang berbeda ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, lalu ada dosa kepada lingkungan. Tanah dikutuk, alam terkutuk, dan itu menjadi musuh bagi kita. Makanya nggak usah menghadapi yang besar-besar ya. Jarang orang mati itu kena apa ya, yang dipatok ular dengan yang digigit nyamuk lebih banyak mati yang mana? Pasti lebih banyak digigit nyamuk, betul ya? Itu DBD ya. Menarik sekali beberapa tahun yang lalu ya. Ada alumni kita dari FKM ya. Itu Boru Sasada. Papanya meninggal usia dia 3 tahun. Jadi dia anak satu-satunya. Ibunya sangat mengasihi dia. Lulus dari USU, mau ambil S2 ke UI. Sudah diterima. Tinggal berangkat. Kena gigit nyamuk. Meninggal. Wah, bisa kau bayangkan mamanya itu nangisnya itu nggak ketulungan. Kita sampai nggak bisa bilang apa. Boru Sasada, anak papanya mati umur dia 3 bulan. Lalu anak perempuan ini mati lulus dari USU. Wah, kita bayangkan ya. Jadi hidup kita singkat ya. Jadi semua jadi lawan kita. Jangankan dulu apa namanya nyamuk ya, lawan virus saja kita kalah ya. Apa itu ya? Si corona ya, dari Alpha, Delta, ini si Omicron ya, nanti mungkin lagi ada varian Gamma ya, macam-macam ya. Sekarang macam variannya, dan memang sampar akan datang lagi. Itu sudah dikatakan Tuhan. Jadi jangan bilang sampar akan selesai. Mungkin COVID yang ini selesai, tetapi model yang lain akan datang. Karena memang dunia ini sedang terhubung ya dengan cepat ya. Dan yang terakhir adalah permusuhan dengan Allah. Ada ketakutan, diusir dari hadapan Allah, maut dan kebinasaan. Inilah yang terjadi pada diri manusia. Jadi kita mengalami kerusakan, permusuhan dengan semua. Ketika kita berdosa, jadi kita bermusuhan dengan semua. Nah, ini. Jadi makanya jangan simpan dosamu. Kalau engkau berdosa, engkau bukan hanya berdosa dengan temanmu, dengan dirimu pun engkau bermusuhan, dengan orang lain pun, dengan keturunanmu pun akhirnya kau wariskan. Bahkan dengan lingkungan pun terkutuk karena dosa itu. Bahkan dengan Allah lebih besar lagi. Nah, inilah yang harusnya kita pahamkan. Jadi makanya jangan main-main dengan dosa. Hal yang paling diperhatikan oleh Tuhan adalah dosa itu. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, wajarkah kita takut? Dari Matius 10 ayat 16 dikatakan, lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara-saudaraku yang terkasih, pantas gak domba ini takut di tengah serigala? Nah, secara kasat mata banyak orang berkata pantaslah dia takut. Malah Injil yang lain berkata seperti anak domba diutus ke tengah serigala. Jadi bukan domba tapi anak domba. Bagaimana mungkin dia menang melawan serigala? Nah, saudara-saudara yang terkasih, maka lihat siapa yang di tengah antara serigala dengan domba. Disitulah orang percaya bisa melihat ada gembala. Dan gembala kita adalah gembala agung sekalian domba. Amin. Jadi waktu kita diutus, kita bukan berjalan di depan. Kita di belakang. Tuhan yang di depan. Nah, karena itulah kita bersyukur ya. Tetapi jadi lihat dan waspadalah. Nah, inilah dia ya. Jadi wajarkah kita takut? Kalau orang percaya tidak wajar. Kenapa? Karena dia melihat gembala di depan dan memimpin perjalanannya. Tapi kalau orang yang tidak percaya, dia tidak melihat Tuhan. Dia melihat serigalanya. Dia melihat dirinya. Dan dia tidak akan sejahtera, damai, sejahtera untuk berjalan. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena akan ada yang menyerahkan kamu kepada majelis-majelis agama, dan mereka menyesah kamu di rumah ibadatnya.
Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi diserahkan kepada majelis dan majelis agama dan disesah. Jadi bukan hanya diserahkan tapi dicambuk ya. Nah, rekan-rekan, kenapa ini belum terjadi ya? Nah, di kita kalangan orang Kristen, karena kita lebih senang di zona nyaman kita. Kan? Berada di komunitas kita. Jadi saya punya rekan yang sering penginjilan ke Aceh, dia berapa kali ditangkap oleh polisi syariah. Jadi dia pernah dianiaya, kepalanya dipukul, tangannya dipukul, bahkan dia dicambuk, tapi dia tidak berhenti. Kenapa tidak berhenti? Karena ada kekuatan yang baru dari Tuhan ya. Jadi digiring ke muka penguasa dan raja sebagai kesaksian. Jadi bersaksi di tengah-tengah para pemimpin, para raja-raja, bahwa kekuasaan, bahwa pemerintahan bangsa-bangsa tidak bisa menyelamatkan. Jadi benarkah kita ini orang Kristen? Nah ini berani nggak ngomong kepada dosenmu? Nah jadi jangan, jadi nggak usah dulu ke presiden ya. Berani ngomong tidak kepada apa namanya asistenmu? Wah gitu ya kalau di kampus ya. Berani menyaksikan imanmu di tengah-tengah kampus ya. Jangankan dulu kepada penguasa dan raja-raja ya, sebagai kesaksian kepada mereka ya. Diserahkan dan dibunuh oleh saudara dan keluarga sendiri. Nah, ini pada waktu Yesus, zaman Yesus itu terjadi ya. Jadi makanya di Matius pasal 25 ada saudara-saudara yang palsu, maka dibilang, kapan kau lapar? Kapan engkau telanjang? Kapan engkau dipenjara? Kapan engkau sakit? Kami tidak melawan. Nah, kan gitu ya. Karena waktu terjadi penganiayaan kepada umat Tuhan, mereka, saudara yang palsu itu menyelamatkan diri. Pokoknya gua aman. You mau sakit, mau mati, mau dipenjara, mau telanjang, nggak makan, itu bukan urusan. Kalau ada orang seperti ini di kampusmu, ketahuilah itu Kristen palsu. Oke? Di model-model seperti itulah menang untuk diri sendiri. Ya, selamat untuk diri sendiri, kenyang untuk diri sendiri, berhasil untuk diri sendiri. Nah, ini dia. Lalu kemudian dikatakan bahwa dibenci semua orang karena nama Tuhan Yesus. Wah, nanti baca kamu akan dibenci oleh semua orang. Kemarin adik saya wakil koordinator di tekniknya Irma ya, Guru Lumban Gawal ya kalau kalian kenal. Nah, semua orang bilang orang KMK, ya kan? Orang suci, orang yang begini, dia dimusuhin oleh teman-teman, bukan karena dia jahat, bukan karena dia melanggar hukum di kuliah, bukan, tetapi karena nama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita bagaimana ya? Kita dileceh sebagai orang Kristen karena apa? Gitu ya? Karena memang kesaksian kita, kecurangan kita, atau kemalasan kita. Nah, ini dia. Jadi coba koreksi, kalau kamu itu dibenci orang karena Kristus, benarlah engkau Kristen. Tapi kalau engkau disayang orang, diterima oleh semua orang, ini menjadi tanda tanya ya. Kamu itu sebenarnya anak Tuhan atau bukan ya. Coba, Kristus itu dibenci nggak? Dibenci. Dibenci oleh banyak orang. Orang yang mana? Orang yang masih terus berkubang dengan dosanya. Orang yang kompromi dengan dosa pasti tidak senang, pasti benci. Tapi kalau kamu disenangi oleh orang-orang berdosa, oleh orang-orang yang curang, oleh orang-orang yang berlaku licik, ya, berarti kita tidak beda dengan orang itu, betul nggak? Nah, gitu ya. Jadi ada nilai yang berbeda antara anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan, ya. Dan dikatakan dianiaya, dikejar dan melarikan diri. Jadi bukan waktu kita dianiaya, kita diserang, kita mau dibunuh, Tuhan tidak mengajarkan di sini, ambillah pedangmu, ambillah tongkatmu dan pukullah. Dan itulah yang hari ini negara-negara Kristen ya, yang waktu dulu itu mengaku dirinya Kristen, Portugis, Spanyol, Belanda, gitu ya, yang Inggris yang mengadakan imperialisme ya, berpikir dengan kekuasaan menaklukkan bangsa-bangsa. Yesus
sudah berkata tidak ya. Siapa yang memakai pedang akan mati oleh pedang. Dan Tuhan tidak memakai pedang itu. Dan dia berkata, kalau kerajaanku dari dunia ini, maka 12 pasukan malaikat sudah kupanggil. Habislah. Itu yang namanya Pilatus. Habislah yang namanya Kayafas. Habislah semua. Kalau Tuhan sampai memanggil pasukan malaikat ya. Nah, jadi bukan cara yang demikian lagi. Makanya hari ini harus banyak koreksi ya kepada cara kita melayani atau gereja untuk bersaksi di tengah dunia ini ya. Nah, saudara-saudara, wajarkah kita takut? Kalau orang yang tidak percaya sangat wajar. Tetapi orang yang percaya tidak. Kenapa? Karena kita tidak sendiri. Ada gembala yang memimpin di depan. Dan itulah membuat kita tidak takut ya. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Allah tidak akan takut. Maka jadi orang-orang penakut ini adalah tanda orang yang akan binasa ya. Jadi dikatakan dengan jelas, tetapi orang-orang penakut takut kalau ujian berarti tidak persiapan ya kan. Takut kalau datang polisi berarti ada kasus ya kan. Takut kalau datang pengawas berarti curang. Takut kalau datang KPK berarti korupsi, ya kan? Takut kalau Jumat Kliwon. Nah, ini anjing saya melonglong. Nah, ini kalau orang yang biasa dulu saya takut sama hantu. Takut sama setan. Kenapa? Papa saya dukun. Jadi, rumah itu kesetanan. Rumah itu panas. Tapi setelah jadi anak Tuhan, kita takut kepada Bapa kita kan? Kalau takut sama setan berarti kita anak setan toh. Tapi kalau kita takut sama Tuhan, kita anak Tuhan. Jadi setelah jadi anak Tuhan, terbalik, setan yang takut pada saya. Jadi kalau kamu masih takut lewat kuburan, takut kalau mimpi-mimpi apa ya, mimpi-mimpi serem gitu ya, takut. Ini coba koreksi. Mungkin kamu masih belum anak Tuhan ya, karena sebenarnya siapa yang kamu takuti itulah Bapamu. Oke? Jadi lihat di sini, kenapa takut orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang sundal, orang-orang tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta yang akan mendapat bagian di dalam lautan api, lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya rekan-rekan, takut adalah tanda orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Takut mati. Kenapa? Dosa belum selesai. Jadi kenapa orang takut ada perang dunia ketiga? Karena dampak dari perang ini ada penderitaan, ada kematian, ada kebinasaan. Nah, lebih lagi nanti waktu penghakiman Tuhan. Nah, disinilah harus kita sadari. Jadi kalau penguasa dunia saja kita takuti, tanda petik ya, apalagi penguasa surga dan bumi. Nah, karena itulah Matius 10:28 tadi, jadi janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, artinya Tuhan ya, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi teman-teman, adik-adikku yang terkasih, jadi kalau masih ada ketakutan dalam dirimu, berarti ada yang nggak beres, ya kan? Takut ketemu orang itu, mungkin hutang belum bayar, ya kan, Kak Jen? Kalau hutang belum bayar takut, ya kan? Nah, bayarlah, temui orangnya, beritahu keadaanmu, ya kan? Takut. Takut inilah tanda orang berdosa, tanda orang yang belum percaya Tuhan, ya. Coba cek dalam dirimu, ada nggak ketakutan itu, ya? Makanya manusia berpikir bagaimana menyelesaikan dosa dan dampak dosa tadi. Itu ketakutan, kekhawatiran, segala macam ya. Lalu mereka berpikir dengan teori keseimbangan, hukum keseimbangan. Makanya para filsuf Yunani memakai ini. Sebenarnya ini hukum yang sudah lama iblis pakai. Apa itu? Pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Iblis berkata pada orang baik, kau orang baik, kau pantas masuk surga.
Nah, rupanya orang itu masuk neraka, kena tipu, ya kan? Nah, iblis berkata kepada orang jahat, kok orang jahat tidak mungkin masuk surga, supaya dia tidak bertobat, supaya orang itu tetap binasa. Jadi iblis pakai dua hukum ini untuk menipu manusia, pengetahuan tentang yang baik dan pengetahuan tentang yang jahat. Nah, para filsuf Yunani bagaimana untuk mengurangi atau membayar dosa gitu ya, atau perbuatan jahat dengan lebih banyak melakukan perbuatan baik. Jadi ada keseimbangan, begitu ya. Jadi supaya ada keseimbangan inilah manusia berusaha melakukan perbuatan baik. Nah, apakah ini menyelesaikan dosa ya? Perbuatan baik, amal ibadah supaya dapat membayar dosa dan masuk ke surga. Nah, inilah yang ditawarkan oleh manusia hari ini. Dharma untuk membayar karma, amal untuk membayar dosa, perbuatan baik untuk membawa kita ke surga. Bisakah? Jawabannya jelas tidak ya. Kenapa tidak ya? Karena upah dosa maut. Maut itu kematian kekal. Jadi kalau hutang uang, bayar uang. Hutang budi, balas budi. Hutang emas, bayarnya emas. Tapi kalau hutang nyawa, bayarnya nyawa, tapi harus yang suci, yang kekal. Jadi kalau misalnya si Arta ya punya hutang nyawa, nah apakah papanya bisa gantikan? Oh, papanya juga nggak bisa karena papanya berdosa. Oh, pendetanya bisa gantikan? Oh, pendeta juga berdosa. Makanya nggak bisa. Makanya di sini letak standar Allah itu sempurna. Ya, jadi haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Jadi kebaikan kita tidak sempurna, maka tidak ada seorang pun yang baik. Hanya Allah yang baik ya. Jadi orang baik pun berdosa. Apalagi orang jahat ya. Kebenaran, nggak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Maka dikatakan Yehezkiel, katakan pada orang benar itu, sekali dia jatuh, maka kebenarannya tidak menyelamatkan. Lalu Yesaya kesalehan. Kesalehan seperti kain cemar. Apa itu kain cemar? Pembalut yang sudah berdarah. Itulah kesalehan. Apa itu kesalehan? Pelayananmu, persembahanmu, doa puasamu. Itu kalau engkau andalkan, maka itu seperti pembalut berdarah di hadapan Allah. Itu menjijikkan. Kau aja jijik, apalagi Tuhan. Nah, kekudusan, tidak ada yang kudus. Semua kita najis. Ya. Nah, kita dikuduskan. Lalu kemudian ibadah tidak sempurna, maka berulang-ulang untuk menjadi peringatan. Nah, pengetahuan manusia gagal. Pandemi ini membuktikan pengetahuan, kepandaian, ilmu, apapun yang dimiliki manusia, melawan COVID saja gagal. Dengar. Jadi, ada nggak profesor yang meninggal? Ada nggak dokter yang meninggal? Ada ya. Nah, jadi kalau kita masih hidup, sebenarnya bukan karena kita kuat ya, tapi karena kita diberi kesempatan untuk hidup ya. Ketaatan yang dilarang dilanggar, yang diperintahkan tidak dikerjakan. Nah, inilah masalahnya. Maka adakah orang yang bisa sempurna? Tidak ada. Maka tidak ada yang bisa masuk surga. Nah, ini poinnya. Karena upah satu saja dosa. Jadi kata dosa di sini bukan dosa-dosa. Singular, tunggal. Jadi sekali saja kita tidak melakukan firman, jangankan melanggar, sudah tidak bisa masuk surga. Siapa di sini yang tidak pernah abai, lalai? Kita semua pernah. Jadi makanya tidak ada usaha manusia, perbuatan amal baik manusia bisa menyelamatkan kita. Nah, karena itulah kita memerlukan jawaban. Maka Yesus adalah guru dan tuan yang baik, ya. Jadi supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Nah, teman-teman, di atas salib Yesus ini ada tulisan Indri. Tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Yesus Nazarenus res Judea. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Tetapi ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa pertama adalah bahasa Ibrani. Ibrani itu adalah bahasa orang-orang agamawi ya, dan orang-orang saleh. Nah, orang-orang yang beragama, yang saleh seperti orang Yahudi,
tidak bisa mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Nah, itu dia. Lalu ditulis dalam bahasa Yunani, orang-orang Roma. Jadi budayanya Yunani, karena waktu itu kerajaan Yunani dikalahkan oleh Romawi, tapi budayanya masih budaya Yunani. Ya. Jadi dipakai, jadi kekuatan, kekuasaan. Mereka punya kekuatan militer, kekuatan ekonomi, tetapi tidak bisa mengalahkan dosa, iblis, dan maut tadi. Jelas ya? Dan yang ketiga adalah bahasa Latin. Jadi di atas itu INRI tertulis dalam 3 bahasa. Latin. Latin itu adalah bahasa orang-orang pandai. Tulisan yang kita baca ini tulisan Latin. Para filsuf. Jadi kepandaian, ilmu, hikmat orang-orang Latin tidak bisa membayar dosa, mengalahkan iblis dan maut. Nah, siapa yang bisa? Yesus. Inilah jawaban. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana cara Yesus mengalahkan dosa, iblis, dan maut? Nah, jadi mari kita melihat ya. Jadi murid tidak lebih dari guru ya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba dari tuannya. Jadi pendengar, murid yang manakah kita ini? Nah, teman-teman orang Kristen banyak ke gereja mendengar firman. Tetapi ada 4 jenis ya. 4 jenis tanah ya yang berbeda, ibarat orang yang mendengar firman Tuhan. Jadi yang pertama ini modelnya kalau dengar khotbah, ya dia dengar, tetapi dia tidak terima dan dia tidak mengerti. Nah, kalau dengar khotbah ini kan, misalnya si Alvina dengar khotbah ya, cocok kali lah ini untuk si Arta ya, bukan untuk dia. Jadi dia ini nggak perlu firman itu, yang perlu orang lain. Cocok kali lah untuk si Ika ini, ya kan? Bukan untuk dia. Nah, ada orang begitu nggak? Jadi untuk dia nggak perlu. Jadi orang ini tidak menerima firman. Jadi gitu dia dengar, dia lawan. Ini kan dunia, Amang. Ini kan kita harus cerdik dan tulus, kata dia kan. Tapi yang dilakukan adalah dosa. Beda ya. Kalau cerdik itu bukan licik, ya kan? Tulus itu bukan bulus. Beda ya, licik dan bulus. Kalau licik dan bulus, itulah iblis ya. Cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati ya. Berarti bukan bicara licik dan bulus, tipu menipu, bukan. Jadi kalau ular itu mau mendekati mangsanya, dia dekat pelan-pelan, dia konsisten. Ya kan? Sampai kemudian dia biasa sergap, ya kan? Dia cerdik. Bahkan dia bisa menyamar seperti tempat dia ada begitu ya. Dia bisa mendekati ya. Nah, dia cerdik ya, bukan berarti licik ya. Nah, ini ya. Jadi dia tanah keras berbatu. Dia mendengar, menerima, percaya sebentar. Jadi bisa jadi cuma di akalnya, tetapi tidak berakar. Lalu murtad oleh penindasan dan penganiayaan. Jadi banyak orang seperti ini. Karena karena kesulitan waktu pas ujian, ya kan? Wah, nyontek juga, ya kan? Pas skripsi, wah, akhirnya saya tahu kenapa. Saya punya lay itu alumni Fakultas Hukum USU. Lulus dia itu ada jokinya. Dibayarin. Nah, setelah lulus, tahu jadi apa? Tukang becak. Nggak terpakai kemana-mana. Karena waktu dia mau ujian dulu pun si Penmaru main joki. Bukan dia belajar. Waktu mau lulus dari USU pun main joki. Tesisnya dikerjai orang. Lalu setelah lulus, mau kerja di mana di testing kan. Nggak terpakai. Akhirnya tukang becak. Lay saya sendiri. Nah ini dia. Jadi karena penindasan penganiayaan lalu murtadlah dia. Nah ini, adakah orang Kristen seperti ini? Ada ya. Jadi yang ketiga, tanah semak belukar, mendengar tetapi terhimpit oleh kekhawatiran, tipu daya, kekayaan, keinginan, kenikmatan dunia dan tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi buah yang tidak manis, buah yang tidak baik, Tuhan juga tidak terima. Jadi bukan asal berbuah, bukan asal Kristen. Ikut pelayanan, asal ikut.
ikut KMK, pemuritan, asal ikut. Ikut menjadi pengurus, asal ikut. Jadi apa, ada mental mediocrity. Orang biasa-biasa saja. Orang seperti ini Tuhan bilang panas-panaslah, dingin-dinginlah. Jadi nggak ada orang yang mediocrity ya. Middle quality, nggak ada. Tuhan nggak pakai orang seperti itu ya. Jadi kalau kita ini Kristen-Kristenan, ya kan, murid-muritan, ya kan, ya, modelnya ya itu. Maka waktu ada kekhawatiran, tipu daya, kekayaan, kenikmatan dunia, akhirnya tidak berakar, tidak berbuah ya, menghasilkan buah yang matang, buahnya asem, buahnya justru menjadi batu sandungan. Hidup kita menjadi batu sandungan. Pekerjaan, studi, pelayanan tidak menjadi berkat, tapi menjadi batu sandungan. Tanah yang subur. Nah, inilah yang kita harapkan. Mendengar, menyambut, mengerti, dan menyimpan firman itu dalam hati dan berbuah banyak. Teman-teman, kita ini selama ini model yang mana? Muka yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Kalau saya dulu modelnya ini, 1, 2, 3 bergantian. Jujur saja ya. Dulu ya belum bertobat, ya modelnya beginilah. Tergantung situasi, tergantung suasana, tergantung ya siapa yang bayar gitu ya. Jadi modelnya seperti ini. Hidup dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Nah, inilah. Tapi yang keempat, hidup bersukacita. Nah, coba tes muka dulu. Tampilin muka yang mana kita yang muncul hari ini semua. Yang mana muka yang hadir ini ya? Ini kayak batu nisan semua ya. Orangnya nggak ada, cuma nama doang ya. Sekarang pun di batu nisan orang gambar mukanya dibuat ya. Ya. Nah, jadi coba kita koreksi ya. Jadi pendengar yang mana kita selama ini? Makanya Tuhan bilang, kamu bukan dombaku karena engkau tidak mendengar. Jadi ciri khas seorang murid itu diberikan telinga dan lidah seorang murid. Suka mendengar, suka memperkatakan firman. Jadi kalau kamu nggak suka dengar firman, nggak suka memperkatakan firman, ketahuilah kau belum Kristen yang benar. Ketahuilah engkau belum tanah yang subur itu. Jadi bisa jadi kita belum tanah yang subur. Bagaimana caranya? Kalau begitu ya serahkan dirimu. Serahkan batunya, serahkan semak belukarnya, serahkan kekerasan hatimu untuk dibongkar, untuk digemburkan, untuk dibuang, untuk diberikan air dan pupuk yang baru. Amin. Jadi, nah saudara-saudara yang terkasih, jadi murid yang manakah kita? Jadi setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di surga. Jadi semua murid Yesus itu bukan semua orang percaya ya. Ada 3 yang paling jelas bukan orang percaya. Masih ingat waktu Yesus berkata pada Filipus, yang berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus berkata, berapa lama lagi aku bersama kamu, hai Filipus? Gitu ya. Lalu ada Thomas yang bilang, mana kau pergi kami tidak tahu, bagaimana kami tahu jalan ke situ. Dan ada seorang yang berkhianat, Judas ya. Jadi sebenarnya semua muridnya berkhianat, termasuk nanti Petrus ya. Tetapi bedanya Thomas bertobat, lalu Judas bunuh diri. Ya, gitu ya. Jadi kalau orang percaya mendengar firman Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, bukan akhirnya dia menyelesaikan dosanya sendiri, tetapi datang kepada Tuhan dan mengakui dia di hadapan Tuhan ya. Makanya Yesus berkata, taruhlah jarimu ke sini, lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Jadi musuh yang terakhir adalah maut, kematian. Dan Thomas sangat tahu bahwa Yesus itu disalib, ditombak, dipaku, habis darahnya, tidak mungkin hidup. Hukum manapun tidak mungkin dia hidup. Maka dia minta bukti. Thomas ini disebut Didimus, artinya kembar.
anak kembar. Jadi dia butuh bukti. Kalau kau ketemu, mungkin Yesus yang lain. Tapi Yesus yang jarinya, tangannya berlubang, lambungnya berlubang, tidak mungkin hidup. Maka dia meminta bukti ya. Nah, saudara-saudara, apa perkataan Yesus kepada Thomas? Jadi Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Jadi waktu Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Dan apa kata Yesus kepada Thomas? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Teman-teman, kalau sudah mati, mau dibawa dokter, mau dibawa obat, mau dibawa apapun, pasti nanti papa mama mau bilang, nama TB, kan gitu ya. Engkau mati, gitu ya. Udah mati, Pak, gitu ya. Karena kematian itu, siapa yang bisa mengalahkannya? Kau bawa uang sekian ratus juta, nggak ada guna. Tetapi Yesus telah bangkit mengalahkan kematian. Nah, karena itulah, teman-teman. Apa masalahmu yang lebih dari kematian? Nggak ada. Ya. Kalau ditolak boru apa ya? Ada boru apa di sini? Boru ginting ya? Masih ada boru sembiring, ya kan? Kalau ditolak sama apa namanya? Mertua marga sinaga gitu ya, masih ada marga simbolon gitu ya. Kalau ditolak dari tempat kerja yang satu, masih ada tempat yang lain. Tetapi kalau sudah mati, ini nggak ada pilihan. Betul kan? Nah, karena itulah teman-teman, kalau kematian saja tuh Tuhan sudah kalahkan, musuh yang terakhir itu. Apalah masalah kita? Apalah ketakutan kita? Nah, karena itulah Tuhan bertanya, hamba yang manakah engkau? Kristus adalah raja, tuan ya, pemilik artinya, owner, tapi juga ruler, penguasa. Kalau dia pemilik kehidupan, pemilik kematian, dan pemilik kebangkitan, makanya harusnya kita tidak takut ya. Jadi lihat di sini ada kalimat itu, jangan, tidakkah engkau takut ya. Jadi orang yang pertama, penjahat yang pertama ini mau selamat. Dia berkata, bukankah engkau Kristus? Artinya yang diurapi raja ya. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, inilah ciri khas orang berdosa. Dia mau selamat, tetapi tuntutan hukum dibatalkan. Lalu hukuman ditiadakan dan dia dibebaskan. Kalau di pengadilan ini, ya kan? Ini modelnya gubernur kita tahun 2016, ya kan? Masih ingat gubernur kita 2016 kasus apa itu? Bansos ya. Wah, lalu dia panggil istrinya, ya panggil pengacaranya, Pak Oce ya. Mardame Mahitamang. Bagaimana caranya Mardame? Jalankanlah dulu upeti ini, ya kan? Dijalankanlah ke hakim. Berdamai dengan hakim. Berdamai dengan jaksa, ditutup mulut. 14 sampai 12 orang DPR ya. Ada marga simbolon juga itu masuk. Oh, andaikan waktu itu diputus bebas, apakah itu kebenaran? Apakah itu keadilan? Tuntutan dibatalkan. Hukuman ditiadakan. Orang bersalah dilepaskan. Itu tidak. Itu bukan kebenaran Allah. Betul ya? Nah, beda dengan Yesus. Lihat di sini ya. Tetapi orang yang seorang itu menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Orang ini takut pada hukuman. Bukan takut pada Allah. Seperti tadi dia takut sama setan. Bukan takut sama Tuhan. Takut yang benar hanya takut pada Tuhan. Oke? Jadi dia takut kepada hukuman. Bukan takut kepada Allah. Jadi dikatakan, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, ya. Sedang engkau menerima hukuman yang sama, jadi dia berdosa. Oke? Kita memang selayaknya dihukum. Dia mau terima hukuman, ya kan? Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dua orang yang sama di sebelah Yesus, tetapi berbeda
Yang satu minta dosanya dihapus, hukumannya ditiadakan, dia dilepaskan. Yang satu tidak, dia mengaku dosanya, dia siap menerima hukuman. Dan apa yang dikatakan Yesus? Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya, jadi Yesus adalah raja yang berkuasa. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ready but not yet, ya. Belum terjadi tapi sudah menerima janji. Itulah janji Allah. Makanya nggak ada cerita api penyucian, purgatori. Itu bukan ajaran Yesus. Itu ajaran dari luar kekristenan. Kan masih ada kesempatan setelah kematian. Itu namanya kebohongan, ya. Jadi itu gagal, ya. Nanti baca Injil Lukas, bagaimana orang kaya itu yang adalah keturunan Abraham tidak bisa lagi dilepaskan, tidak bisa lagi diampuni, tidak bisa lagi didekingi, tidak bisa lagi dilepaskan, ya. Jadi dua hal yang berbeda di sini. Sama-sama tersalib bersama Yesus, tetapi yang satu takut kepada hukuman, yang satu takut kepada Yesus. Beda, ya. Apa yang dilakukan Yesus? Dosa ditanggungnya, ya kan? Hukuman ditanggungnya, diterimanya. Dia mati gantikan kita. Keadilan Allah dinyatakan, ditimpakan pada Yesus. Hukuman dilaksanakan. Nah, adakah yang bisa menuntut? Kalau Pak Gatot dan istrinya waktu itu lolos, lalu kemudian berapa tahun kemudian ditemukan bukti, bisakah dituntut kembali? Bisa tidak, ya? Ada bukti, bisakah dituntut kembali? Ditangkap kembali? Ada yang tahu hukum? Andaikan waktu itu Pak Gatot bisa menyuap semuanya, lalu divonis bebas, lalu kemudian ditemukan bukti, apakah bisa dituntut kembali? Ada yang bisa jawab di sini? Nggak ada yang jawab? Nggak ada ahli hukum pidana di sini? Atau hukum karma? Atau hukum adat? Atau hukum apa lagi? Bisa, ya? Karena ternyata keputusan yang kemarin dasarnya adalah kebohongan. Tahu, ya? Tetapi waktu Yesus menyelesaikan dosa kita, dia menanggung dosa kita, menerima hukuman, apakah bisa dituntut kembali? Dibatalkan kembali? Tidak. Inilah karya keselamatan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, perbuatan baik kita bukanlah syarat untuk masuk surga. Bukanlah bayaran untuk masuk surga. Seperti benang yang rapuh, yang tidak bisa menyelamatkan kita. Kita membutuhkan tali yang kuat, tali yang besar. Itulah karya Kristus yang sempurna. Tangkap saja. Kalau bahasa Bataknya ini, ada lagunya nih. Rade situ tu haluao nalau takuponmu atong. Tersedia, sudah keselamatan. Yang hanya engkau tangkap saja. Sudah tersedia, kau nggak perlu masak lagi. Nggak perlu sediakan lagi. Rade nang diho hatuaon, si hala sonomu tong-tong. Sudah tersedia bagimu kehormatan yang engkau akan ucap syukur untuk selamanya. Bernito di tahun Tuhanmu. Besar penderitaan ditanggung oleh Tuhanmu. Pasaihon sude, pasaihon dosam sasude. Jadi menyelesaikan dosamu bukan setengah. Sasude, semua diselesaikan. Alai tung unang paujat ibana, jangan hujat dia. Sai jakon pakokop nahi, terimalah penebusannya. Inilah nyanyian keselamatan. Jadi bukan setengah hati, setengah saya, setengah Tuhan, tapi segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Abang beritahu ada terjemahan Bible yang salah, ya. Ada di sini gereja suku, ya, Batak, ya. Jadi sai burjumaho rasi rasa mate. Dungi lehono kumatuhamu tupal hangoluan.
Jadi pendeta yang burju, jemaat yang burju, pelayan yang burju, supaya dapat mahkota kehidupan. Nah, kalau ayat itu benar, maka tidak ada satupun yang dapat mahkota kehidupan. Kenapa? Tidak ada yang burju. Maka di situ teks bahasa aslinya bukan burju, tapi porsia, percaya, pistos. Maka bahasa karo yang benar. Ada kalak karo di sini? Mana di sini? Ada tadi baru ginting. Mana sih ginting ini? Adakah baru ginting tadi? Yosepin ya, tetap kini teken. Apa artinya tetap kini teken? Apa artinya? Yosepin. Kurang tahu, pendeta. Kalak karo dari mana kamu? Aduh, sudah susah kita ini. Ada lagi kalak karo di sini. Nggak ada kalak karo. Cuma tupang yang ada. Tetap gini teken. Tahu artinya? Tetap percaya. Jadi beda ya. Antara burju dengan percaya. Kalau burju berarti mengandalkan diri. Karena tidak ada seorang pun manusia yang baik. Seorang pun tidak ya. Hanya Allah yang baik. Dan ayat di situ bukan burju, tapi porsia. Jadi makanya terjemahan karo yang benar, tetap kini teken, ras mate, sampai mati. Ya. Maka bahasa Inggrisnya be faithful unto death. Hendaklah engkau teguh, setia, percaya, sampai mati. Nah, terjemahan Indonesia kurang tepat ya. Kata hendaklah engkau setia sampai mati. Seolah-olah kesetiaan kita. Gitu. Padahal di situ bukan kata setia manusia, tapi setia untuk percaya. Jadi teguh beriman. Itulah yang terjemahan yang benar ya. Karena itu dari kata pistis iman, maka kata sifat dari iman yaitu ya percaya. Nah, karena itulah beda kita dengan semua agama di luar Kristen. Kita berbuat baik, beribadah yang baik, kasih persembahan yang baik bukan syarat, bukan bayaran, tapi sebagai syukur dan buah dari keselamatan yang Tuhan telah berikan. Amin. Jadi bukan setengah-setengahan ya. Itu namanya menghujat Tuhan. Tapi segenap hati. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, apapun yang sedang kau lakukan. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, apapun yang telah kau lakukan. Jangan ada orang memegahkan diri. Nah inilah syukur kita. Jadi jangan takut. Percaya, beritakan, dan ajarkanlah firman terus. Boleh kita baca Matius 10:28, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Apa yang dibisikkan di telingamu, beritakan dari atas atap rumah. Jadi artinya terang-terangan. Inilah keselamatan yang dari Tuhan. Jadi makanya amanat agung dalam Injil Matius ditegaskan dengan jelas. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Jadi jangankan dulu seluruh dunia, di kampusmu mulai, di rumahmu. Apa itu Injil? Kebenaran karena iman, bukan kebenaran karena hukum Taurat atau hukum agama. Kebenaran karena iman, bukan kebenaran karena perbuatan baik manusia. Jadi kalau hukum ini mereka tidak tahu, tidak terima, maka mereka lah yang akan dihukum oleh Allah. Nangkap ya? Jadi abang saya baru meninggal kemarin, tahun lalu. Semua yang datang berkata, Sintua Simbolon ini pantas masuk surga. Ini orang baik. Dia banyak menolong orang, menyumbang gereja. Mendukung ini, mendukung punguan, dan lain-lain. Pantas dia masuk surga. Nah, orang yang menyampaikan itu mengandalkan siapa? Kebaikan. Ya. Padahal dia tidak tahu, abang saya ini caleg 2 kali, nyumbang ke sana kemari, ke gereja kemana-mana, itu bukan uangnya. Dia hutang. Dan aset keluarga yang dipakainya. Ini kejahatan. Sampai miliar dia tidak mampu bayar, akhirnya keluarga yang bayar. Nah, ini kan dosa. Mirip Robin Hood ya. Robin Hood itu nyumbang orang tapi maling gitu. Nah, dalam versi yang lain ya. Jadi bukan seperti itu. Ya, saya berkata, abang saya ini pasti ke surga, bukan pantas masuk surga.
pasti ke surga. Tapi bukan karena dia baik. Dia ini penyakitan. Sudah lama kena serangan jantung. Sudah lama berapa kali kena stroke. Hampir stroke. Makanya dia mati karena dia sakit. Yang kedua, abang saya ini bukan orang baik. Dia orang berdosa. Mengupah dosa maut. Maka dia mati. Tetapi dia pasti ke surga karena iman kepada Kristus. Dia telah bertobat, mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dan menerima pengampunan Kristus. Dan mengandalkan Kristus sepenuhnya. Jadi dia diselamatkan bukan karena perbuatannya. Tapi perbuatan Allah. Bukan kebaikannya. Kebaikan Allah. Bukan karena dia. Tapi karena Kristus. Nah, jadi waktu semua yang datang itu. Kan kata mengaku ya. Kalau habis mereka ngomong. Kan disuruh keluarga mengaku. Menjawab gitu ya. Karena saya anak nomor 2. Setelah abang saya yang jawab semuanya. Jadi habis mereka ngomong kata sambutan, penghiburan, saya injili semua. Karena semuanya salah. Paham? Paham sekarang? Jadi kita dibenarkan, diselamatkan, diperdamaikan. Bukan karena kebenaran kita. Tadi semua gagal kan? Kesalehan kita. Bukan karena semua itu. Tapi karena Kristus. Amin. Bang Pigo Purba. Amin ya. Jadi, nah karena itulah beritakanlah Injil. Kebenaran Allah, damai sejahtera Allah, dan jadikan segala bangsa murid Tuhan. Ya kan? Jadikan semua bangsa murid Tuhan dan ajar melakukan. Jadi bukan hanya teori. Ya, Bang Mikael ya. Jadi Kak Jenny, ada juga Kak Ermi, ya kan? Bukan hanya teori. Ayo kita lakukan bersama Tuhan. Dan ketahuilah, bahasa yang aslinya, yang benarnya lihatlah. Idao, behold. Jadi bukan ketahui hanya pengetahuan. Engkau akan melihat. Tuhan menyertaimu. Tuhan memimpinmu. Tuhan memenangkanmu. Jadi kenapa tidak perlu takut? Yesus adalah gembala yang baik. Yang memberikan, menyediakan apa yang kita perlukan. Memelihara kita, menjaga dan membela kita. Bahkan menyerahkan nyawanya bagi kita. Amin. Yang sesat, dicari apa diusir? Janji Tuhan dicari. Ya kan? Tapi yang nakal dihajar. Gitu ya. Berarti jangan main-main dengan dosa. Kalau sudah diampuni, jangan besok-besok lakukan lagi. Tapi hiduplah dalam kebenaran. Yang kedua, Kristus guru yang baik. Dia mengajarkan kita seluruh kebenaran. Dan dia melakukan dengan sempurna. Maka Tuhan mengajar kita hari ini sungguh mendengar. Dengan iman. Melakukan dengan ketaatan. Serta memberitakan dengan kuasa. Amin. Nah, gitu ya. Jadi kenapa kita tidak perlu takut? Karena Yesus adalah Tuhan. Kata kurios itu bisa diterjemah juga Tuhan. Jadi pemilik dan penguasa hidup, kematian dan kebangkitan kita. Jadi kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena hidup, baik mati, bahkan kehidupan kita setelah kematian itu sudah dijamin oleh Yesus. Dan yang keempat yang saya tidak tulis. Yesus adalah, tadi dikatakan ya, seperti Bapa ya, Bapa yang kekal, everlasting Father. Jadi Bapa yang tidak akan pernah berdusta. Bapa yang tidak pernah ingkar janji. Kalau bapamu, Kak Jenny, ya kan pernah sakit, pernah gagal, pernah jatuh, pernah ingkar janji bukan? Bapa kita di dunia pernah nggak melakukan itu? Pernah. Tetapi Bapa di surga tidak pernah ingkar janji. Maka janganlah kamu takut. Ini perintah dan sekaligus larangan. Berarti kalau kamu tetap takut, berarti itu dosa di hadapan Tuhan. Berarti kamu tidak percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini Tuhan menantang kita dan memerintahkan kita, jangan takut. Percayalah. Beritakanlah. Ajarkanlah firman Tuhan. Kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Karena Kristus berjalan di depan. Amin. Karena Tuhan memberi kekuatan
Tuhan memberi kuasa. Tuhan memberi kemenangan. Kelepasan. Bahkan sekalipun harus mengalami penderitaan, bahkan kematian. Ada kebangkitan. Makanya semua tokoh agama hanya punya 3 fase hidup. Lahir, hidup, mati. Yesus bukan 3, 7. Sebelum lahir, dialah Allah. Firman bersama dengan Allah. Amin. Dia roh Allah, firman Allah yang jadi manusia. Dan waktu dia lahir, lahir tanpa dosa. Betul kan? Lahir penuh dengan kebenaran. Kita, firman telah menjadi manusia dan kita telah melihat. Ya kan? Kuasa, kemuliaan, kebenaran di dalam. Lalu kemudian kematiannya bagi dosa. Menggantikan kita. Membayar dosa. Kebangkitannya. Mengalahkan maut. Lalu apa? Kenaikannya. Jadi sebelum kelahirannya, kedatangannya, kelahiran, kehidupannya tanpa dosa, kematiannya, membayar dosa kita, lalu kebangkitannya mengalahkan maut. Lalu kenaikannya. Kenaikannya menyatakan kuasa atas sorga dan bumi. Dan yang terakhir, janji kedatangan dalam kemuliaan. Tidak ada yang punya 7 fase. Kecuali Yesus. Siapa dia? Juru sholat? Masih disolatkan. Juru sembahyang? Masih disembayangkan. Ya kan? Hanya juru selamat yang akan datang menyelamatkan kita. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Don't be afraid because Jesus is your Lord and your God. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Di tengah-tengah ketakutan yang menguasai dunia. Perang, pemberontakan, sampar, kelaparan, gempa, dan begitu banyak tanda-tanda langit. Baik itu tornado, iklim, dan segala macam. Dunia sedang dicekam dengan ketakutan. Tetapi mata iman kami melihat Pencipta yang telah datang. Yesus Kristus Tuhan. Seluruh ciptaan tunduk kepadanya. Dan kami bersyukur Tuhan. Mengenal Engkau. Dan hari ini kami menyerahkan ketakutan kami. Keberdosaan kami. Kekhawatiran kami. Kecemasan kami kepada Tuhan. Tuhan ganti menjadi keberanian, menjadi keyakinan, menjadi kepastian di dalam Kristus. Kami bersyukur. Tuhan memanggil kami bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, bukan murid yang biasa-biasa, bukan hamba yang biasa-biasa, bukan saksi yang biasa-biasa, bukan anak yang gampangan. Tetapi Tuhan memanggil kami dengan panggilan-Mu yang kudus. Berkatilah kami Tuhan. Di masa muda kami mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami harus waspada dengan situasi yang ada di sekitar kami. Tetapi Tuhan juga perintahkan kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Percaya kepada Tuhan. Dan tugas kami Tuhan, untuk terus memberitakan, terus memuridkan, dan terus melayani di mana saja Tuhan memanggil kami. Sampai segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa mendengar Injil keselamatan dan menjadi murid Kristus yang sejati. Inilah doa kami Bapa. Dalam Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang percaya, mari berkata, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bang Manat atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Ayat yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
teman-teman dapat mengirimkan persembahan ke nomor rekening yang sudah tertera di layar teman-teman. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, seumur hidupku. Kita akan mendengarkan Warta Kebaktian. Warta Kebaktian Jumat 11 Maret tahun 2022. Sebelumnya, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya dengan bertambahnya umur semakin diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, kami mengundang abang, kakak, dan teman-teman PKK untuk menghadiri pertemuan PKK yang pertama yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022 pukul 14 WIB. Yang kedua, kami juga mengundang teman-teman untuk mengikuti kebaktian kampus seusu yang akan diadakan pada hari Jumat 18 Maret tahun 2022 pukul 19 WIB. Yang ketiga, kami juga mengundang teman-teman untuk mengikuti FPJ Tim Regenerasi KMK USU tahun 2022 yang akan diadakan pada hari Minggu 20 Maret tahun 2022 pukul 18 WIB. Yang keempat, kami juga mengundang teman-teman untuk mengikuti pengisian kelompok kecil UKM KMK UPFH yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 25 Maret tahun 2022 pukul 19 WIB. Yang kelima, kami juga mengundang teman-teman untuk mengikuti kebaktian kampus 2 yang akan diadakan pada hari Jumat 22 April tahun 2022 pukul 19 WIB.
Demikianlah warta kebaktian kita pada hari ini. Jangan lupa mengajak PKK, AKK, KTB, dan teman-teman kita yang lain ya teman-teman. Teman-teman juga dapat men-screenshot jadwal yang ada di layar teman-teman agar tidak lupa. Teman-teman, Tuhan adalah pribadi yang sangat mengenal kita dengan baik dan mengubahkan kita menjadi karya yang sempurna dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Kita telah ditebus secara lunas dan haruslah menyadari hidup kita bukan untuk kita lagi, tapi untuk Kristus. Sehingga kita dapat mengalahkan rasa takut yang mengampiri hati dan pikiran kita. Untuk menyatakan komitmen kita mengalahkan rasa takut, mari kita bernyanyi sampai akhir hidupku. Di akhir lagu, MC mengundang Manat untuk menutup ibadah kita di dalam doa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan, malam ini kami telah bersama-sama mendengar firman. Ada perintah dan larangan Tuhan untuk kami tidak takut. Dan kami bersyukur. Karena Engkau gembala yang baik. Yang telah menyediakan. Dan telah memberikan apa yang kami perlu. Dan Engkau memelihara dan menjagai kami Tuhan. Membela kami. Lebih dari burung pipit. Lebih dari rambut yang di atas kepala kami. Terhitung jumlahnya. Tuhan, betapa detailnya sebenarnya Engkau Tuhan. Merencanakan hidup kami. Dan memeliharakan hidup kami. Ajar kami. Percaya kepada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Engkau guru yang baik. Yang telah mengajarkan. Bagaimana kami harus melakukan. Dan memberitakan firman. Tuhan ampunikan kalau kami sering bermalas-malasan untuk mendengar firman, untuk bersaat teduh, untuk merenungkan firman, membela diri, membenarkan diri atas ketidaktaatan kami Tuhan. Ampuni kami. Berikan kami Tuhan ketaatan untuk melakukan firman. Dan Engkau Tuhan atas hidup kami, pemilik dan penguasa hidup kami. Setiap tarikan napas kami, detak jantung kami, setiap langkah dan kekuatan kami, bahkan apa yang kami miliki semua dari Tuhan. Kalau kami bisa memberi, karena Tuhan lebih dulu memberi. Kalau kami kuat, karena Tuhan yang kuatkan. Kalau kami hidup, karena Tuhan yang beri napas hidup. Dan kalau kami diselamatkan, karena Tuhan yang telah menyelamatkan, maka semua dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, dan bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Kami bersyukur. Sadarkan kami Tuhan. Untuk kami tidak lagi dikuasai, terikat, dibelenggu oleh ketakutan dalam bentuk apapun. Ajar kami Tuhan, datang kepada Tuhan, mengakui, menyerahkan, dan menerima kekuatan yang baru. Inilah doa syukur kami Bapa. Dan kami mau mengaminkan doa pujian, lebih kebenaran firman, dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Damai sejahtera. Dan keselamatan. Dari Yesus Kristus Tuhan kita. Kuasa, hikmat, dan penghiburan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai, memimpin, dan memberkati kita. Hari ini, esok, sampai Maranatha. Tuhan datang terakhir kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman,
Jangan leave dulu ya, karena kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Untuk teman-teman dapat mengaktifkan kameranya. Setelah sesi dokumentasi, jangan lupa untuk mengisi angket kebaktian kita yang telah disediakan oleh Komisi Kebaktian di kolom chat. MC serahkan ke operator. Nah, kalau berfoto baru tampil ya. Nama Kelsey Nicholas. Kita mulai dari dokumentasi slide 1 dulu ya. Dulu 2 lagi. Slide kedua. Sudah, terima kasih. Ya, kalau ada keluarga atau gereja atau siapa yang mau dilayani, boleh kontak ya melalui pengurus kah. Ya, jangan tunda. Kapan saja, di mana saja kita harus melayani ya. God bless you. Abang permisi duluan. Tuhan berkati. Shalom ya. Shalom Bang. Shalom Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman dan sampai jumpa di berikutnya.